Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Faracita Mandasari, NIM T2018 4091. Interval atau rasio. Pengelolaan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang setiap dianalisis. Selanjutnya, pengeditan data atau editing. Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk raw data tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan data dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara menyisipan data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Nah, contoh pengeditan data. Pemeriksaan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Aspek-aspek yang perlu diperiksa antara lain kelengkapan responden dalam pengisian setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Coding data dan transformasi data. Coding atau pengkodean adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Nah, contoh coding dan transformasi data yaitu SPSS, SAS, Microsoft Excel, dan XML. SPSS adalah proses komputer yang dipakai untuk analisis statistik. SPSS adalah proses komputer yang dipakai untuk analisis statistik. Selanjutnya, SAS. SAS adalah program komputer untuk analisis yang dikembangkan oleh perusahaan SAS Institute. Selanjutnya, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang merupakan bagian dari paket software Microsoft Office. Nah, untuk yang terakhir, XML. XML adalah sebuah singkatan untuk Extensible Markup Language. File XML digunakan untuk membuat format informasi umum serta menjadi saran untuk membagikan format data yang digunakan di World Wide Web, Internet, dan di platform lain yang menggunakan teks ASCII standar. Dan untuk selanjutnya, tabulasi data. Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Dan contoh tabulasi yaitu seorang peneliti melakukan pengukuran terhadap 4 variabel, yaitu yang pertama tingkat pendidikan, pengalaman kerja,
kompetensi dan profesional guru, dan yang terakhir kinerja guru. Analisis data yaitu proses telaah dan pencarian makna dari data yang diperoleh untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian. Analisis data juga disebut pengolahan data dan penafsiran data. Dan yang kedua, jenis analisis data. Jenis-jenis analisis data kuantitatif itu ada 3. Yang pertama, analisis univariat. Yang kedua, analisis bivariat. Yang ketiga yaitu analisis multivariat. Nah, yang pertama analisis univariat yaitu jenis analisis yang digunakan untuk penelitian satu variabel. Analisis ini dilakukan terhadap penelitian deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil perhitungan statistik tersebut nantinya merupakan dasar dari perhitungan selanjutnya. Yang kedua yaitu analisis bivariat. Jenis analisis ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Kedua variabel tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel pengaruh atau bebas dan variabel terpengaruh atau tidak bebas. Dan yang terakhir yaitu analisis multivariat. Sama dengan analisis bivariat, tetapi pada multivariat yang dianalisis variabelnya lebih dari 2. Tetap mempunyai 2 variabel pokok, bebas dan tidak bebas. Variabel bebasnya itu memiliki sub-sub variabel. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaputri Naya, NIM T2018-4085. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data kuantitatif. Di sini analisis data dalam kuantitatif menggunakan pendekatan statistik. Dalam teknik analisis data menggunakan statistik, terdapat 2 macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non-parametris. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif, yang mana merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Dan statistik inferensial merupakan sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, yang mana statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Macam-macam statistik inferensial ada 2, yaitu parametris dan non-parametris. Parametris tersendiri merupakan pada statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistik non-parametris merupakan statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, NIM T2018-4100. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis data dan pengertian statistika. Langkah-langkah analisis data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan itu dibagi menjadi 2, yaitu mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Yang kedua, kelengkapan data, artinya memeriksa instrumen pengumpulan data. Mengecek macam isian data itu termuat beberapa item,
yang diisi tidak tahu atau isian lain bukan dikehendaki oleh peneliti. Padahal isian yang diharapkan tersebut merupakan variabel pokok, maka item tersebut perlu di-drop. Contoh, sebagian peneliti kita dimasukkan untuk melihat hubungan antara pendidikan orang tua dengan prestasi belajar murid. Setelah angket kembali dan isiannya kita cek kembali. Yang selanjutnya yaitu tabulasi. Tabulasi maksudnya yaitu memberikan skor dalam kurung scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor. Misalnya tes, angket, berbentuk pilihan ganda, rating scale, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan kode-kode terhadap item-item yang perlu diskor. Yang ketiga, mengubah jenis data, disesuaikan, dan dimodifikasi dengan teknik analisis yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, memberikan kode dalam kurung coding dalam hubungan pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Lanjut, editing data. Editing data yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data yang tersimpan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya kurang atau terlewatkan atau tumpang tindih, berlebih atau terlupakan. Perkenalkan, nama saya Rizkia, NIM T2018-4112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik penelitian kuantitatif. Sebelum kita lanjut membahas materinya secara mendetail, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari statistik itu sendiri. Statistik merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan sebuah data. Selanjutnya, dalam penelitian kuantitatif, statistik yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, statistik deskriptif, dan yang kedua, statistik inferensial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis sebuah data dengan cara mendeskripsikan data apa adanya tanpa membuat suatu kesimpulan. Namun, yang dianalisis dalam statistik ini hanya data yang berupa atau yang berbentuk tabel, grafik, diagram, modus, median, min, kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya, yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial ini disebut juga sebagai statistik probabilitas. Mengapa demikian? Karena kesimpulan yang diberlakukan pada populasi berdasarkan sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam statistik inferensial. Statistik inferensial ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu parametris dan non-parametris. Yang pertama, statistik parametris merupakan statistik yang digunakan untuk menguji ukuran populasi melalui data sampel. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan statistik ini. Yang pertama, data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Yang kedua, data dua kelompok setelah diuji harus homogen. Dan yang terakhir, hasil perhitungan regresi harus linier. Jika tidak memenuhi tiga syarat di atas, maka teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik statistik non-parametris. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifatur Rahman, NIM T2018-4118. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi statistik kuantitatif. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi.
Penggunaan statistik dalam menentukan jumlah sampel penelitian dapat memberikan jumlah sampel yang representatif terhadap jumlah populasi, sehingga jumlah sampel yang ditentukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Statistik membantu peneliti untuk menentukan berapa jumlah sampel yang tepat untuk dapat mewakili populasi penelitian. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu, sehingga data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut dapat dipercaya. Selain itu, statistik juga diperlukan untuk menentukan daya pembeda tes dan tingkat kesukaran tes. Membantu peneliti menyajikan data hasil penelitian sehingga data lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data ini antara lain tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram, atau yang di dalam statistik dinamakan dengan statistik deskriptif. Alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain korelasi, regresi, t-test, ANOVA, Q-kuadrat, dan lain-lain. Dengan statistik kita dapat mengambil kesimpulan yang dapat mengenai keadaan populasi dan sampel penelitian melalui data yang dihasilkan oleh penelitian yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.